Semua dapat kau lakukan. Lalu mereka bilang, Pak, saya nggak melakukan. Oke, saya bilang, saya percaya kalian nggak melakukan, tapi saya percaya ada 2 orang yang melakukan, yang tahu, dia bilang. Kaget mereka. Siapa, dia bilang? Saya bilang, satu, pasti kalian tahu, kamu berbuat apa tidak, saya bilang. Kedua, Tuhan Yesus saya tahu, saya bilang. Kami tidak berbuat, Pak. Oke, kalau memang kalian tidak berbuat, kalian berbuat pesangon, kalian boleh lapor ke polisi dengan dokumen ini kalian bawa, dapurnya. Kalau sampai para tagihan saya sebesar 3 juta, hampir 11 juta yang dibayar, saya rela 50% untuk pesan kalian. Saya ambil 50% saya cerita begitu. Tapi saya tahu mereka tuh melakukan. Hah? Gimana, Pak? Ya saya SPD, bukannya SPD resmi, saya SPD pribadi gitu. Ya, ya. Masalahnya karyawan saya tuh, supir dan kedek saya tuh kong kali kong dengan orang dalam. Mereka mencuri barang Unilever dan tagihan saya tidak bayar, hutang kerugian ditanggung ke saya gitu. Kurang lebih 300 juta lebih, sampai 400 pada saat itu tahun 2002. Ya, tahun 2002. Ya, iya. Setelah saya bangkrut itu, saya terlepas saya jual mobil, saya jual semua, saya otomatis tidak ada kegiatan. Jadi saya banyak waktu untuk saya urusin angkutan. Saya tidak ada waktu untuk siapapun karena saya sibuk. Tapi dengan adanya sekarang saya tidak ada kegiatan, jadi saya baik waktu gitu. Ya singkat cerita, ya, 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 karena memang Tuhan Yesus itu dia berhak. Kita hanya bisa berusaha. Tuhan Yesus yang berkuasa sepenuhnya. Saat saya dapat terima Tuhan Yesus, saya dapat kontrakan dari Unilever. Setelah 5 tahun kemudian, Tuhan Yesus izin saya untuk bangkrut. Itulah pikul salib, saya bilang. Nggak mudah hidup salib. Tapi puji Tuhan, dengan adanya saya baik waktu, saya bisa me- membantu seseorang atau siapapun untuk berobat atau apapun. Singkat cerita, gimana, Pak? Begini, Pak Hendra. Saya sebagai orang Kristen, kita harus mentaati ajaran Kristen. Kata di firman di atas ada Tuhan Yesus berkata, kasih musuhmu, ampuni musuhmu. Nah, itu yang saya doa kepada Tuhan Yesus, tetap Tuhan dan bisa tergiang, kasih musuh, ampuni musuhmu. Bapak bisa bayangkan ya, saat itu saya punya armada 16 orang, supir 16 orang, kenek 16 orang, total 32 orang. Kalau mereka punya istri satu atau anak satu aja, berarti total 90 lebih. Kalau memang anaknya lebih, berarti udah kurang lebih 100 lebih. Maka seperti kemanusiaan, kalau saya mengambil tindakan solusi yang menangkap mereka, mereka, dan bagian saya, mereka 100 orang lebih tidak makan. Itu yang saya hindari. Maka saya mengampuni mereka, saya biasa mereka, dan saya hanya tiap hari berdoa, menangis sama Tuhan. Saya curhat sama Tuhan. Tapi suatu saat di tahun 2003,
Singkat cerita, tanggal 26 Februari, saya ditelepon saudara saya, minta tolong antar saya berobat ke Singapura. Saya tes ke Singapura itu pakai bahasa apa? Dan dia jawab, itu pakai bahasa Mandarin atau Inggris bisa. Saya bilang, kalau saya bahasa Inggris saya nggak mampu. Kalau bahasa Mandarin saya bisa. Iya, bahasa Mandarin bisa, dia bilang. Oke, saya siap antar kamu. Singkat cerita, kami tanggal 26 Februari, kami berangkat ke Singapura. Kami tinggal di People Park Center. Lalu kami berobat. Itu dia bilang dia di Bandung, di Parsa itu. Jadi sudah familiar dari mertua saya punya, mertua perempuan saya punya adik, punya anak itu. Jadi dia bilang dia berobat berobat di Bandung sudah beberapa tahun, lehernya ada bengkak terus, dia bilang. Begitu begitu berobat, sedih-sedih kempes. Lalu ulang lagi, bengkak lagi. Sampai terakhir dia dapat rekomendasi untuk berobat ke Singapura di Jeddah Hospital. Karena dia bingung, dia tidak bisa bahasa Inggris dan juga Mandarin, makanya hubungi saya untuk antar dia. Jadi untuk mengobatin penyakit dari leher yang bengkak itu. Jadi singkat kami berangkat tanggal 20 Februari ke Singapura. Setelah nginap di Pipa Center, kami pergi ke Jeddah Hospital untuk berobat. Saat itu di Jeddah Hospital ada Profesor Dr. Soukichi yang menanganinya. Lalu setelah tanya jawab, dokter bilang pakai Mandarin, dia tanya, saya melihat hidungnya, dia bilang. Lalu dengan dia masukin teleskop ke hidung saudara saya itu, setelah dia tek, dia lihat, ini dia bilang, di kamera ada gambar, ada seperti kayak luka di hidungnya itu. Lalu dokter bilang, profesor itu bilang, saya curiga dengan ini, ada apa yang dia bilang. Saya harus biopsi, dan saya bawa ke lab, baru saya periksa, baru tahu, dia bilang. Lalu dia biopsi saudara saya itu, dia bilang, udah, kalian boleh jalan-jalan di Singapura, 3 hari kemudian kalian balik ke sini. Udah tahu ada hasilnya. Saya bawa ke lab, baru diperiksa dulu di lab, 3 hari kemudian baru tahu hasilnya. Singkat cerita, kami pergi, kami main di Singapura. Setelah 3 hari kemudian, kami balik lagi ketemu dokter profesor itu. Profesor menunjukkan suatu hasil labnya dan mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang menggagalkan bagai petir di hari siang bolong. Profesor Kiji bilang, saudara Anda ini terkena kanker, dia bilang. Saya kaget, kanker, kan ini bengkak. Jangan bicara itu, dia bilang. Yang penting di hidungnya berarti ada apa semacam kanker, dia bilang. Terus saya tanya sama dokter tuh, dok, kira-kira udah stadium berapa? Kata dokter bilang, saya belum bisa tanya, mesti di tes ulang lagi seluruh badan, MRI, periksa darah, ronsen segala macam, baru ada tahu kena hasilnya, dia bilang. Saat itu saudara saya putus asa, kanker, dia bilang. Waduh, gimana, dia bilang, anak saya masih kecil-kecil. Saya bilang, tenang, kamu kan pengerja di Bandung, kamu punya melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha kuasa, tidak mustahil bertuhan kalau dia turun tangan. Mari kita berobat sambil doa, percaya dan imanin, Tuhan Yesus sanggup menolong kamu, saya bilang gitu. Lalu singkat cerita, dia menjalani terapi, lakukan kemo, lakukan ini, check up, MRI, periksa darah, ronsen dan semuanya. Setelah selesai, dokter Pozo bilang, coba 3 hari kamu balik lagi, kan main dulu di Singapura. Lalu kami pergi dan main lagi di Singapura dengan hati yang lesu dia. Saya selalu berdoa untuk dia dan kekuatan dia. Singkat cerita, 3 hari kemudian kami balik ke sana. Profesor mengeluarkan hasil ronsen dan semuanya yang dia rekap semua. Dia bilang, saudara Anda itu terkena kanker stadium 4, dia bilang. Wow, sungguh luar biasa. Sudah saya langsung stres dia, langsung kesima, bingung, nangis dia. Kanker stadium 4,
Pas dia bilang, gimana saya, dia bilang, supaya terlihat. Udah saya bilang, tenang, saya bilang. Saya tanya dulu, saya bilang. Terus saya tanya ke Profesor Dr. Sow, dok, saya bilang, sudah saya kena kanker sedot, cara pengobatannya gimana, dan hasilnya gimana. Itu Profesor menerangkan ke saya, biasanya penyakit kanker stadium 4 ini, kemungkinan sembuh cuma 20%, 80% gagal. Dan kalaupun harus dijalani dengan radioterapi dan kemoterapi. Kalau yang udah stadium 4 ini harus dijalani radioterapi sebanyak 45 paket. Kemoterapi sebanyak 7 paket. Kalau radioterapi 45 paket itu berarti tiap hari 1 paket. Jadi 45 hari. Kalau kemoterapi itu 7 paket. 1 paket itu 4 hari. 1 hari itu 7 jam. Jadi harus menjalani sekitar 7 minggu untuk kemoterapi itu. Dan hasilnya, kata dokter Sow, kemungkinan besar sembuh cuma 20%. 80% tidak ada harapan. Dan akibat dari radioterapi dan kemoterapi bisa terjadi tuli, rambut rontok, dan lidah mati rasa, hidung bisa ada masalah juga, dia bilang gitu. Wow, Anda bisa bayangkan, begitu saat itu saudara saya itu sangat putus asa, dia down bener. Tapi mau dikata apa, sudah terjadi. Maka kami lakukan terapi itu. Menjalani radioterapi selama 45 paket, menjadi kemoterapi sebanyak 7 paket. Berarti 7 minggu. Singkat cerita, setelah menjalannya hampir 4 bulanan, semua terapi sudah selesai. Dan Dokter Sow berkata, sudah selesai paket, sudah semua kalian jalanin, sekarang sudah selesai, kalian silakan pulang kembali ke negara kalian, dan 3 bulan kemudian harap datang untuk check up kembali. Saat itu kira-kira bulan Juni tahun 2003. Setelah kami pulang, saya tiap hari berdoa untuk saudara saya itu. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, saudara saya telepon saya pada tanggal 8 September 2003. Ya kok, antar saya lagi, saya mau check up ke Singapura. Udah 3 bulan saya rasa mau tahu hasilnya, dia bilang. Maka berangkat kami ke Singapura. Kami tetap tinggal di Paper Center, lalu kami ke ketemu dokter Profesor Dr. Sokechi di Jinas Hospital di Singapura. Setelah ketemu dokter Profesor itu, sebelum ketemu, dia harus jalanin, kalau dokter Sow suruh dia pergi dulu, dia bilang. Cek semuanya, dia bilang. Ronsen, MRI lagi, periksa darah, dan sebagainya. Setelah semuanya selesai, dokter Sokechi bilang, 3 hari kemudian kalian balik, dia bilang, untuk lihat hasilnya. Setelah kami main di Singapura, hari itu tanggal 11 September, saya subuh jam 3 pagi, saya udah bangun, saya udah doa subuh. Saya doa, Tuhan Yesus, saya percaya, Engkau Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih. Sesuatu yang mustahil buat kami, tidak mustahil buat Engkau, Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan, hari ini sudah saya akan terima mujizat Engkau. Karena Engkau tak turun tangan menyembuhkan dia. Tidak ada kanker dari tubuhnya lagi. Setelah saya doa begitu, saya baca firman di kitab Matius. Ada Tuhan, setelah itu saya baca, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang pincang, orang lumpuh disembuhkan. Wow, setelah saya baca, saya bersuka cita. Saya tutup doa kepada Tuhan Yesus. Dalam doa saya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Engkau Tuhan ajaib. Tidak kebetulan saya hari ini bisa baca kitab di mana sini, dan kamu memberikan bahwa engkau bukan orang buta, orang lumpuh. Saya percaya Tuhan. Engkau sudah saya tahu sembuhkan, tidak kanker tubuhnya. Karena engkau menyembuhkan dia, Tuhan. Terima Yesus. Saya bergumul dalam doa,
kurang lebih sekitar 3 jam, dari jam 3 subuh sampai jam 6. Sudah saya tuh bangun, dia tanya saya, loh kenapa udah bangun? Saya habis doa, saya bilang, habis doa, kata Tuhan Yesus kamu sembuh. Bengong dia. Saya bilang, jangan bengong, amin nggak? Saya bilang, amin, dia bilang, oke, kalau lu udah sembuh, rasanya sembuh, amin, karena lu udah percaya kan, idealnya kita makan bubur, jangan minum susu aja, teman saya minum bubur. Oke, dia bilang, maka dia langsung, kita mandi, selesai rapi, kami turun di Pipa Center kan di bawahnya ada restoran gitu. Kami makan bubur ikan. Udah selesai makan, saya bilang ke saudara saya itu, karena kamu dari sembuhan itu ada punya betul kamu, hari ini kita jangan naik taksi, jangan naik bis, kita jalan kaki ke Jalan Vita, olahraga. Oke, dia bilang. Nah, dari Pipa Center ke Jalan Vita nggak terlalu jauh. Dan di sarana untuk orang jalan kaki di Singapura sangat sangat baik karena ada tudungnya, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Maka sebenarnya mulai kami jalan kaki ke Jalan Vita. Sepanjang jalan Roh Kudus jama mulut saya. Saya berkata, hujan awal tanggal 23 seperti lagu di GBI. Hujan akhir hari ini, 9/11. 9/11 kalau kamu setiap tahun kamu lihat nonton TV, ada berita WTC di bom tahun 2001, kejadian 21 itu berarti hari ini kamu disembah Tuhan. Supaya saya bilang, amin, amin, dia bilang. Supaya saya ngomong terhadap saya, kamu sembuh, kamu sembuh, sembuh, sembuh. Singkat cerita kami tiba di Diana Hospital, lalu kami bertemu dengan Profesor Dr. Sow. Begitu Profesor Dr. Sow udah periksa hasil ronsen kemarin 3 hari yang lalu itu, dia tanya ke saya, sakit apa tuh saudara kamu ini? Saya bengong, saya terpesona. Saya balik tanya ke dokter itu, dokter, apa dokter bercanda sama saya? Terus dia bilang, memang kenapa? Saya bilang, waktu 7 bulan lalu, 7-8 bulan lalu, dokter bilang saudara saya kena kanker dari 4. Sekarang dokter bilang dia sakit apa? Apa punya bercanda? Hah? Dia kaget. Ada kira gini. Coba saya lihat dulu datanya. Dia buka komputer, dia periksa data-data, dia udah periksa, dia lihat, wow, ajaib dia bilang. Hasil ronsennya negatif semua. Selama saya jadi dokter, saya kaget dia bilang. Mau ada pasien seperti saudara ini. Saat kemoterapi, selang rambut udah rontok. Dan sekarang hasilnya udah negatif, nggak ada kanker, sembuh total dia bilang. Dan coba saya periksa hidungnya dia bilang. Udah periksa hidung, dia langsung pas teleskop lagi, dia periksa saya, ini puji Tuhan dia bilang, sembuh total, tidak ada kanker lagi dia bilang. Selamat, saudara sembuh. Bagi dokter mengatakan dia sembuh total, langsung saya nangis terseduh-seduh. Saya bilang, dokter kaget, loh kenapa kamu tidak senang malah nangis? Dokter, saya bilang, soalnya sebelum saya datang ke sini, sepanjang jalan saya udah mengatakan saudara saya itu sembuh, udah sembuh, nggak ada kanker. Padahal saya belum tahu, hasilnya dari dokter belum mengatakan bahwa sembuh kan. Maka baru saya tersadar, bahwa yang mengatakan sembuh itu bukan saya, karena saya tidak tidak kota luar biasa itu. Itu sebenarnya Roh Kudus dalam saya yang mengatakan saudara saya itu sembuh. Dokter kaget. Ah, kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Memang luar biasa dia bilang. Doa Anda juga mujizat dia bilang. Memang sepengetahuan saya sebagai dokter dia bilang. Orang yang punya kanker stadium 4 menyerah metode kemoterapi bisa sembuh total itu cuma 20%. Tapi saat saudara Anda menjalani kemoterapi ini, serambunnya tidak rontok. Seperti kitab Mazmur yang menyatakan serambun akan dipelihara. Benar luar biasa, Tuhan Yesus ajaib. Hanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, kata dokter itu. Saya juga orang Kristen, dia bilang. Puji Tuhan. Setelah berobat kurang lebih 6 bulan, sudah saya dia sembuh total, dan tidak ada gejala sampingan. Itu kesan saya yang pertama, Tuhan Yesus merubahkan anggur jadi air biasa, jadi anggur yang bagus,
Itu mujizat pertama yang Tuhan ciptakan di jemaatnya saat ada perkara di Kana. Kalau saya menyaksikan Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan beri saya keajaiban adalah Tuhan sembuhkan kanker stadium 4 dari saudara saya ini. Demikianlah kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan ya, sudah saya itu sudah sembuh, aktif, nggak ada keluhan, dia bisa buka usaha, dan dia diberkati Tuhan, dia bangkit kembali. Dia pengobatan, dia pengobatannya yang habis-habisan itu, Tuhan bukakan jalan, dan dia buka jual batu gunung, dia buka cabang dia buka di Bandung, lalu dia buka cabang di Batam, Kepulauan Riau itu. Dan dia berhasil dan sukses sekali. Usaha maju pesat, dan dia termasuk pengusaha sukses dah di daerah Batam. Ya, benar. Usahanya maju dia, Bang. Ya, itulah. Kita tidak bisa lawan kodok Tuhan ya. Dia tahun kemarin sudah dipanggil Tuhan kembali ke sisinya. Bukan, dia ada penyakit baru katanya, penyakit kandungannya emaknya itu. Penyakit lain lagi. Udah 60 lebih sih. 65, 66 lah ya, kira-kira gitu. Iya, iya udah usia udah cukup lah, udah. Iya, apanya Pak? Iya, tiap hari kan saya udah kebiasaan sejak saya udah terima Tuhan di tahun 98 itu, tiap hari saya selalu membaca Alkitab. Saya baca Alkitab tidak lompat-lompat. Dari kitab Kejadian sampai Maleki, sampai dari Matius, sampai ke Wahyu. Habis dari Wahyu saya balik lagi ke Kejadian. Demikian terus-menerus. Habis baca, habis doa, baca firman, saya tutup doa lagi. Demikian seterusnya saya lakukan yang saya lakukan selama saya udah terima Tuhan Yesus dari tahun 98 itu. Jadi saya udah baca Alkitab itu mungkin udah sampai sekarang udah puluhan kali ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Berulang saya baca, habis baca ya. Nah, udah saya baca, setiap kali saya habis baca firman, saya renungkan inti dari setiap firman yang saya baca. Dan saya berdoa dalam Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan, urapi saya, agar saya melakukan kehendak-Mu, agar saya bisa sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Itu yang saya lakukan setelah saya menerima Tuhan Yesus. Amin. Ya, begini Pak Hendra, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Pengampun. Seperti Bapak bilang, doa orang benar sangat besar kuasanya di Yakobus 5 ayat 16b itu. Maka kita sebagai orang Kristen harus imanin dan percaya
kita harus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya di bibir kita, tapi perilaku kita salah. Itu yang tidak Tuhan. Kalau kita mesti tahu, Tuhan tuh maha tahu. Sekecil apapun perbuatan kita tidak bisa terlepas dari mata Tuhan. Perbuatan apapun di balik tembok bisa turun dari manusia, tapi tidak bisa mata Tuhan. Tuhan maha tahu segalanya. Jadi kita harus perbaiki diri kita. Kita selalu siap sedia melakukan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Maka janji Tuhan ya dan amin. Tidak yang mustahil berdia. Apa yang kita butuhkan, dia sediakan. Apa yang tidak mungkin, dia jadikan mungkin. Apa yang mustahil, kalau dia turun tangan, tidak yang mustahil buat dia. Segala sesuatu terjadi, pasti oleh kepada dia. Amin. Amin. Gimana Pak? Kurang jelas Pak? Kurang jelas Pak? Oh, kita kita harus punya inisiatif pikiran yang positif. Ingat, kita hanya bisa berusaha. Tuhan yang berkuasa untuk menentukannya. Tidak semua doa saya juga terkabul Tuhan. Tapi kita ibanin, jangan bawa sampai satu berdoa ke dia. Karena Tuhan bukan tahu kebutuhan kita, bukan tahu keinginan kita. Dia juga tahu apa yang kita butuhkan, dia juga tahu apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita berdoa, jangan minta sesuatu yang mustahil, sesuatu yang hanya bertujuan untuk bersenang-senang, sesuatu yang egois. Kita harus berdoa secara fakta yang nyata. Bahwa Tuhan tuh maha kasih dan maha tahu. Kalau kita meminta sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan mungkin bisa jawab dengan tepat. Tetapi kalau kita berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan, itu belum tentu bisa terjawab. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Itu ya. Ya, ya, ya. Sebagai manusia, kita memang kecewa ya. Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Tetapi saya ingin saksikan, Tuhan itu maha tahu, maha kuasa. Kita hanya tahu bisa kejadian sekarang ini. Kita tidak tahu kejadian masa yang akan datang. Tapi semua segala sesuatu Tuhan sudah berencananya.
Walaupun sekarang saya merasa seolah-olah Tuhan jauh, seolah Tuhan tidak peduli. Tapi dengan kejadian ini, saya bisa melihat Tuhan dan menyaksikan mujizat yang dia lakukan dengan menyembuhkan kanker stadium 4 dari saudara saya. Itulah mujizat yang saya sakit yang pertama sekali dari Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit. Kalau saya tidak, usaha tidak jadi bangkrut, saya tidak mungkin ada waktu untuk bawa saudara saya itu berobat ke Singapura. Karena dengan usaha bangkrut itu, Tuhan sudah melakukan suatu pintu mujizat untuk saya saksikan. Jadi, apapun terjadi, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita kerja Tuhan. Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia tidak mungkin membuat sesuatu yang berlaku ke kita. Walaupun kita merasa saat ini kita terpesona, terperosok, tidak peduli, ataupun apapun namanya tuh. Tapi percayalah, Tuhan setiap saat mengawasi kita. Setiap tahun dia mendampingi kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun kita rasakan, percaya sama iman saya sama Tuhan. Kita harus pegang teguh iman kita kepada Dia. Amin. Amin. Kepada teman-teman dan saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, apapun yang kalian alami, apapun penyakit Anda, kalian harus punya iman bahwa Tuhan Yesus tidak buta. Tuhan Yesus Maha Tahu. Dia tahu semua segala sesuatu yang terjadi. Kalaupun seandainya Tuhan menyembuhkan Anda jangan kecewa. Anda jangan putus asa. Tetap bertekun dalam doa. Karena kuasa doa itu sangat ajaib. Kuasa doa bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Kuasa doa udah bisa mengundang Tuhan jadikan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu yang saya pesankan, tetap beriman, jangan goyah, jangan putus asa, jangan kecewa. Berdoa terus, suatu saat Tuhan tahu yang tepat untuk menolong kita. Karena Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu, tidak mustahil berdiri. Amin. Baik. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, hari ini setiap bulan saya melakukan siaran ini bersama Pak Hendra dan teman-teman yang lain. Tuhan, saya tidak tahu mereka siapa, sakit apa, keadaan gimana. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Maha Tahu. Engkau saudara iman saya, bagi saudara iman saya sakit, apa penyakitnya? Tuhan, Kau tahu nyatan kasih. Kau basuh saudara iman saya ini, atau teman saya menyaksikan acara ini, atau siapapun yang ada sakit penyakit, apapun penyakitnya Tuhan, Kau basuh dengan darah Kristusmu Tuhan. Oleh bidaramu, semua sakit penyakitnya Kau hancur, Kau patah, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saluran yang terjepit Kau bukakan. Kemudian yang tersebut
Kau lancarkan. Penyakit apapun mereka Tuhan, penyakit apapun mereka Tuhan. Dan walaupun suatu penyakit yang sudah dinyatakan oleh dokter sangat sulit diobati, tapi saya percaya Tuhan. Engkau ada Tuhan yang ajaib, tapi dia tabik. Dokter dia dokter, yang akan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kuasamu. Kau basuh mereka dengan darah Kristus-Mu. Yang semua penyakit tubuh mereka hancur, kepala semua, dan mereka sehat dan sembuh Tuhan. Dan mereka sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin dari doa saya ini, yang saya pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus kami hidup. Haleluya. Amin.